Halo semuanya, kenalin aku Made Desa Pramana Putra, aku mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komputer semester 2. Jadi pada kesempatan ini aku mau mempresentasiin proyek sistem akademik yang aku buat menggunakan Java Swing dengan database MySQL. Nah, dalam proyek ini aku nerapin konsep Object Oriented Programming atau OOP, MVC, dan prinsip clean code, supaya program yang aku buat itu lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Nah, pertama-tama aku mau jelasin tentang OOP-nya. Nah, pada proyek ini aku nerapin pilar-pilar OOP. Yang pertama itu ada encapsulation. Nah, eee, encapsulation ini aku terapin pada seluruh kelas model seperti course, KRS, lecturer, student, dan user. Mana dengan cara ini, data-data itu menjadi lebih aman karena tidak dapat diakses secara langsung dari kelas lain. Karena atribut-atribut pada kelas ini itu dibuat, private. Ini bisa dilihat di sini, atributnya kita buat private. Oke, selanjutnya ada polymorphism. Nah, polymorphism ini aku terapin melalui penggunaan interface DAO. Nah, misalnya pada student DAO implement, pada kelas student DAO implement ada eh, ada interface student DAO yang diimplementasikan. Begitu juga pada lecturer DAO, khusus DAO, dan KRS DAO. Nah, dengan konsep ini, controller itu cukup menggunakan interface tanpa bergantung langsung pada implementasi tertentu, sehingga programnya menjadi lebih fleksibel. Oke, next ada abstraction. Nah, abstraction ini aku terapin menggunakan interface DAO yang hanya mendefinisikan metode seperti insert, seperti insert, update, delete, search, dan get page. Nah, detail bagaimana query SQL dijalankan ini disembunyikan di dalam kelas implementasi. Sehingga, bagian controller itu hanya mengetahui fungsi yang akan dipanggil tanpa perlu memahami proses di baliknya. Oke, kita lanjut ke MVC-nya. Nah, eee, pada proyek ini itu setiap bagian memiliki tugasnya masing-masing. Seperti, contohnya jadi pada bagian model itu berisi kelas seperti, course, KRS, lecturer, student, dan user. Di mana, eee, ini ini itu digunakan untuk menyimpan struktur datanya. Oke, next ke bagian view. Nah, bagian view ini menyimpan semua tampilan muka atau form-form yang kita buat. Jadi, dalam view ini tempatnya kita mengumpulkan semua yang di mana akan dilihat oleh user. Ini ada mahasiswa form, register form, KRS, dan juga, ada dashboard-nya. Oke, kemudian ada controller. Nah, controller ini bertugas menerima aksi dari pengguna, memproses data, kemudian memanggil DAO untuk melakukan operasi database. Contohnya di student controller. Jadi di sini mereka, proses akses database itu berada pada bagian DAO, seperti student DAO implement. Di mana di sini, DAO maaf, ini udah ya? Nah, di mana di sini DAO, eee
bertanggung jawab menjalankan query SQL seperti insert, update, delete, search, dan pagination dan login. Nah, dengan pemisahan-pemisahan pemisahan seperti ini, eee, apabila tampilannya berubah, maka logika programnya itu tidak perlu diubah. Begitu juga sebaliknya. Nah, hal ini tuh, buat project kita itu lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya mengenai clean code-nya, dalam project ini, aku berusaha menerapkan beberapa prinsip clean code. Yang pertama itu, setiap kelas memiliki satu tanggung jawab. Misalnya pada student controller, dia hanya mengelola proses mahasiswanya saja, sedangkan student DAO implement itu, menangani akses menangani akses database mahasiswanya. Yang kedua, aku menggunakan penamaan kelas dan metode yang jelas, seperti insert, update, delete, search, get page, dan count. Sehingga fungsi-fungsi fungsi-fungsi dari metode-metode ini itu mudah dipahami. Nah, ketiga, aku menghindari penulisan query SQL di dalam form. Jadi semua query itu aku tempatin di DAO sehingga kode di bagian tampilan itu tetap bersih. Selain itu juga aku buat kelas DB connection di mana agar seluruh seluruh koneksi database itu menggunakan satu konfigurasi yang sama. Jadi nggak perlu membuat koneksi berulang-ulang. Nah, untuk keamanan data pengguna, password itu nggak disimpan dalam bentuk teks biasa. Aku gunain password util untuk melakukan hashing password. Eee, Sebelum disimpan ke database itu, password akan di-hashing dulu dan saat proses loginnya, password akan diverifikasi menggunakan hash tersebut. Nah, sebagai fitur tambahan juga aku nerapin pagination pada seperti form mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Sehingga data yang ditampilin itu, bertahap, serta dashboard yang menampilkan jumlah data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, dan KRS secara otomatis. Jadi, supaya lebih jelas, aku demoin aja langsung. Oke, kita mulai demonya. Anggap kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, jadi kita belum punya akun. Kita buat akun dulu dengan mengakses register form. Oke, ini form dari register. Eh, ini kita buat dulu akunnya. Di sini juga ada fitur show password di mana ini tuh fungsinya untuk kita memastikan password yang kita masukin itu udah benar atau belum. Jadi kita udah selesai buat akunnya, kita register. Oke, registrasi berhasil. Kita lanjut ke form login. Oke, di form login ini kita masukin email yang baru saja kita buat. Oh, sebelumnya karena aku bilang aku pakai hashing password,
Jadi kita cek dulu di database apakah password yang kita masukkan berhasil di-async. Kita ke database dan di user. Nah, ini data yang baru kita masukkan. Bisa dilihat passwordnya berhasil di-async. Oke, jadi async-nya berhasil. Nah, next kita ke form login. Oke, kita masukkan akun yang kita buat tadi. Oke, sudah kita login. Nah, sekarang kita udah berhasil masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada 4 button yang dimana button-button ini akan mengarahkan kita ke form-form yang kita tuju. Aku contohin satu ke misalnya kita mau mengakses form mahasiswa. Nah, sekarang udah masuk ke form mahasiswa. Nah, di form mahasiswa ini kita tempatnya memasukkan data-data mahasiswanya. Di sini kita udah punya 1, 2, 3, 4, sudah punya 5 data mahasiswa. Jadi kita akan coba masukin data baru. Oke, ID-nya 6, namanya kita ngasal aja Ardi, NIM-nya ngasal juga. Dan ini untuk prodinya, nah itu kita simpan. Nah, seperti aku bilang tadi, aku menggunakan pagination. Jadi, kalau misal pada tabel ini datanya sudah penuh, saat kita menginput data baru, datanya akan disimpan ke halaman berikutnya atau ke tabel berikutnya. Karena di sini aku limitin satu tabel itu hanya 2 data, jadi data yang kita masukkan akan disimpan di tabel berikutnya. Di sini juga sudah ada 2 data. Nah, di halaman 3 ini udah ada data yang baru saja kita masukkan tadi. Oke, sekarang kita udah punya data mahasiswa baru. Kita kembali ke dashboard. Sip, sekarang untuk form dosen dan mata kuliah itu sama saja seperti form mahasiswa, jadi nggak perlu aku contohin. Kita next ke form KRS. Nah, pada form KRS ini eh, tempatnya kita menginput nilai-nilai dari mahasiswa. Jadi di sini eh, aku pakai combo box, di mana combo box ini bisa ngambil langsung data dari database-database yang kita punya. Contohnya untuk nama ini, kita udah ada nama-nama yang kita punya di database mahasiswa. Kita masukkan data yang kita baru tambahin tadi. Untuk mata kuliahnya kita asal aja Komdat. Dosennya kita masukin asal juga Rian. Semesternya kita taruh semester 2. Dan skornya kita taruh 90. Nah, oke, setelah kita menginput nilai, akan langsung muncul otomatis grade. Nah, grade ini itu akan muncul berdasarkan nilai yang kita input. Misalnya kita menginput 90, grade yang muncul akan eh, berupa nilai A. Oke, setelah itu kita simpan datanya. Oke, seperti tadi kita pakai pagination, jadi dalam tabel ini udah penuh ya kita anggap, karena udah ada 2 data. Kita cek di tabel berikutnya, ini juga udah penuh. Ini, nah ini data yang baru saja kita tambahkan tadi. Bisa dilihat, oke sudah benar. Nah, di aplikasi ini juga ada fitur seperti update dan hapus. Jadi kalau kita bisa mengupdate data yang ada di database kita ataupun menghapus. Aku contohin, kita update data yang baru saja kita tambahin tadi. Misalnya kita mau update nilainya. Kita kasih nilai 70.
Oke, setelah kita simpan setelah kita update harusnya di tabel skor dan grade-nya akan berubah. Kita coba. Oke, bisa dilihat datanya berubah, berarti, tombol update-nya berhasil. Sekarang misal kita mau menghapus data, kita, hapus yang ini, setelah itu kita klik button hapus. Nah, data yang kita pilih tadi akan terhapus dari database kita. Dan yang terakhir ada fitur pencarian juga. Misalnya, dalam tabel ini udah penuh datanya, data kita udah banyak, jadi untuk mencari data itu pasti susah. Jadi, kita bisa cari di sini, kita mau cari, data mahasiswa yang baru saja kita tambahin tadi. Kita, ketik namanya, dan kita klik tombol cari. Oke, di sini ketemu data yang mau kita cari. Oke, itu aja fitur-fitur yang ada di, aplikasi aku. Kesimpulannya melalui, project ini aku berhasil nerapin konsep OOP, MVC, dan clean code. Sehingga, aplikasi yang aku buat ini, mudah dikembangkan, mudah dipelihara, mudah dipahami, dan aman untuk menyimpan, data-data dari user. Sekian dari aku, terima kasih.